Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmitari dari kelas 30B. Saya di sini untuk mempresentasikan materi tentang kegiatan pramuka. Materi pertama tentang upacara pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka. Dalam pramuka terdapat dua macam upacara. Yang pertama, upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Sebelum memulai dan sesudah melaksanakan latihan, wajib untuk melaksanakan upacara. Upacara yang dilaksanakan sebelum latihan disebut upabuklat atau upacara pembukaan latihan. Kemudian selanjutnya ada upacara penutupan latihan atau upatuklat. Upacara ini dilaksanakan setelah melakukan latihan. Kemudian selanjutnya yaitu upacara pembukaan latihan atau pabuklat. Adapun perlengkapan yang digunakan dalam upacara, yang pertama bendera merah putih, tiang bendera, tongkat yang disambung 3, teks Pancasila, dan teks Dasar Dharma. Kemudian pelaksana upacara ada pemimpin upacara 1 orang, pembina upacara 1 orang, pengibar bendera 3 orang, pembaca Dasar Dharma 1 orang. Adapun pelaksanaan upacara pembuka latihan, yang pertama, laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Yang kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Kemudian selanjutnya pembina upacara melangkah 1 langkah, penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, pembacaan Dasar Dharma oleh yang bertugas, kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan, doa dipimpin oleh pembina upacara, pasukan diserahkan kepada Pratama, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama, pembina meninggalkan tempat upacara. Kemudian upacara penutupan latihan. Perlengkapan yang digunakan dalam upacara ini ada bendera merah putih dan tiang bendera. Pelaksanaan upacara ada pemimpin upacara 1 orang, pembina upacara 1 orang, dan penurun bendera 3 orang. Pelaksanaan upacara penutupan latihan atau upatuklat. Pertama, laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Kemudian yang kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Keempat, pembina upacara melangkah 1 langkah, penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Kemudian kelima, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Keenam, penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Ketujuh, kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. 8. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 9. Pasukan diserahkan kepada Pratama, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 10. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 11. Pratama membubarkan barisan upacara. Kemudian materi selanjutnya ada sejarah pramuka. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides. Pada tahun 1916,
mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB, Anak Serigala. Pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rovers Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Badan Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovers Scout pada tahun 1922 untuk berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambor Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 100 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Badan Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah Pramuka di Indonesia. Sejarah Pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Pramuka setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan di Indonesia pertama di Nederland, Indies Figure Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuk Pandu Pemuda Samudra pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia (OMON). Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambor hingga sekarang. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 September 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada tahun itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Latihan kemudian materi selanjutnya yaitu LKBB, latihan keterampilan baris berbaris. LKBB adalah sarana yang baik untuk melatih sistem beregu yang disiplin pribadi. Baris berbaris merupakan latihan gerak dasar yang mewujudkan penanaman disiplin, rasa persatuan, dan keindahan. LKBB dapat berupa: pertama, isyarat oral; kedua, isyarat fluid; 3, tanpa tongkat; 4, menggunakan tongkat. Aba-aba dalam berbaris ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Berdiri dalam barisan untuk memudahkan: 1, pengawasan dan penertiban para anggota; yang kedua, pembagian jatah secara merata; ketiga, menghitung jumlah anggota. Contoh aba-aba yang perlu diperhatikan dalam LKBB: yang pertama, berkumpul, luruskan; yang kedua, berhitung; yang ketiga, setengah lencang kanan; yang keempat, lencang kanan; yang kelima, harap kanan, kiri, serong kanan, kiri, dan balik kanan; keenam, lencang depan; 7, maju jalan, langkah biasa, langkah tegap; 8, dan lain-lainnya. Isyarat fluid dalam LKBB: berkumpul, siap, istirahat di tempat, dan lain-lain. Bentuk formasi dalam barisan LKBB: yang pertama, bentuk berderet; yang kedua, bentuk angkare; yang ketiga, barisan roda; keempat, lingkaran besar dan kecil; kelima, selat terbuka, tertutup, tolak belakang; 6, berbanjar, dan 7, sebagainya. Kemudian materi selanjutnya, tali temali. Pengertian tali, simpul, dan ikatan dalam pramuka. Tali adalah benda yang biasanya digunakan sebagai alat dalam simpul atau ikatan. Simpul adalah kombinasi ikatan antara satu tali dengan tali lainnya. Kemudian, sedangkan ikatan adalah hubungan antara satu tali atau lebih pada sebuah benda seperti kayu, balok, dan sejenisnya untuk mengikatkan benda tersebut. Fungsi tali temali dalam pramuka. Tali temali
atau pioneering dalam pramuka sendiri biasanya digunakan untuk menyatukan dua tongkat atau lebih dalam suatu ikatan simpul tali. Dengan memanfaatkan kegunaan tersebut, ada banyak karya atau benda yang lebih berguna yang bisa diciptakan oleh kreativitas antara tali dan tongkat tersebut. Salah satu contohnya adalah membuat tenda, membuat tandu untuk orang sakit, membuat jembatan kecil, membuat jemuran, membuat tiang bendera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut macam-macam simpul dan kegunaannya. Yang pertama, simpul ujung tali. Gunanya agar tali pintaran pada ujung tali tidak mudah lepas. Yang kedua, simpul mati. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Yang ketiga, simpul anyam. 1. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang keempat, simpul anyam berganda atau simpul anyam 2. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan basah. Yang kelima, simpul erat. Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Yang keenam, simpul kembar. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Yang ketujuh, simpul kursi. Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang yang pingsan. Yang kedelapan, simpul penarik. Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar agar lebih mudah. Yang kesembilan, simpul lasso. Gunanya untuk menangkap binatang seperti kuda, kambing, dan sebagainya. Kemudian, macam-macam ikatan dan kegunaannya. Yang pertama, ikatan pangkal. Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang. Akan tetapi, ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kedua, ikatan tiang. Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Yang ketiga, ikatan jangkar. Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Yang keempat, ikatan tambat. Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. Ikatan tarik. Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Keenam, ikatan turki. Gunanya untuk mengikat sapu lidi setengah leher. Yang ketujuh, ikatan palang. Gunanya untuk mengaitkan dua tongkat dengan sejajar berbentuk tambah. Ikatan cangga. Kemudian 9, ikatan silang. Gunanya untuk mengaitkan dua tongkat dengan silang berbentuk X. Ke-10, ikatan kaki 3. Untuk mengaitkan 3 tongkat pada bagian tengah yang nantinya akan digunakan untuk membangun menara kaki 3. Untuk macam-macam ikatan dapat dilihat. Kemudian dari selanjutnya yaitu pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam menggunakan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, kerangka tenda, tiang, bendera, dan sebagainya. Tujuan pioneering untuk memberikan informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat dalam kegiatan pioneering yaitu untuk memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama baik antar teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K. Yang ketiga, memproyeksikan pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya. Kemudian, dari selanjutnya yaitu sandi. Sandi pramuka. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Meskipun sandi ini disebut sandi pramuka, namun penggunaannya tidak hanya dalam pramuka saja. Namun sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan-keperluan tertentu. Oleh karena itu, mempelajarinya bukanlah tanpa manfaat. Sejarah sandi pramuka. Munculnya sandi berawal dari para pahlawan pada zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan berkelana dan berpindah-pindah tempat. Untuk itu mereka harus menggunakan sesuatu untuk berkomunikasi rahasia yang tidak diketahui oleh lawan. Mereka kemudian menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya.
Kemudian manfaat sandi pramuka. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar regu. Yang kedua, dapat menambah daya ingat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kecerdasan. Keempat, sebagai salah satu sarana belajar untuk para anggota pramuka agar dapat mengatasi masalah. Yang kelima, sebagai salah satu sarana permainan dalam pramuka. Macam-macam sandi pramuka. Yang pertama, sandi koordinat atau merah putih. Yang kedua, sandi AND. Yang ketiga, sandi rumput. Yang keempat, sandi kotak 1. Kelima, sandi kotak 2. Keenam, sandi kotak 3. Yang ketujuh, sandi jam. Yang kedelapan, sandi angka atau nomor. 9, sandi Morse. Sejarah sandi Morse. Kemunculan sandi Morse sebetulnya berawal dari para manusia terdahulu yang sering melakukan perjalanan berkelana atau berpindah-pindah tempat. Karena itu, mereka harus menggunakan bentuk komunikasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh lawan. Singkat ceritanya, mereka kemudian menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi terdapat tulisan cuneiform di kerajaan Babilonia. Tulisan tersebut merupakan tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat. Lalu gunanya mengirimkan berita rahasia antar daerah. Mereka mencukur rambut kepala budak, kemudian rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh kembali, baru kemudian budak dikirim ke tempat tujuan. Setelah berada di tempat tujuan, kepala budak akan kembali untuk melihat pesan rahasia yang akan disampaikan. Pada masa itu, cara ini sangat efektif digunakan oleh para pemimpin untuk mengelabui musuh. Sandi Morse. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di sekitar abad 19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel Friendly Morse dan Alfred Files pada tahun 1835. Dalam sandi ini, setiap huruf dan angka diganti dengan titik dan garis yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu, kode Morse disampaikan menggunakan alat khusus yang dikirim dengan teknologi radio. Sandi Morse merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan sinyal dengan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dalam beberapa cara, di antaranya yaitu menggunakan suara dengan peluit, menggunakan simbol, menggunakan ketukan jari, menggunakan sinar dengan sinar lampu atau senter, menggunakan gerak, menggunakan tulisan, menggunakan denyut listrik, menggunakan cermin. Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam sandi Morse ada alfabetnya, tanda baca dalam sandi Morse, angka dalam sandi Morse. Manfaat sandi Morse yaitu sarana yang berkomunikasi, menyampaikan pesan rahasia, digunakan dalam telegraf, digunakan dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya yaitu pengertian semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, dan sarung tangan. Informasi yang didapat melalui penilaian bendera atau tangan, namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera, yang dinamakan bendera semapur. Pengiriman sandi melalui bendera semapur ini menggunakan dua bendera, masing-masing berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada di dekat tangkai bendera. Pada awal abad 19, semapur digunakan dalam komunikasi kelautan. Semapur merupakan salah satu bentuk persyaratan menggunakan bendera yang lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Kemudian materi selanjutnya yaitu menaksir dalam pramuka. Menaksir dalam kepramukaan adalah memperkirakan, perkiraan mengira tinggi suatu benda atau pohon, lebar sebuah jalan dan lebar sebuah sungai, jarak perjalanan dalam keadaan keadaan cuaca di sekitar kegiatan pramuka. Bahkan menaksir juga digunakan sebagai taksiran berat sebuah benda. Mengukur sebuah benda yang lainnya tidak dengan perkiraan atau hayalan sendiri-sendiri, akan tetapi ada salah satu cara yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menghitung sebuah benda, yaitu dengan bagian anggota tubuh kita sendiri, sehingga akan terbit sebuah ukuran yang akan digunakan untuk menaksir beberapa buah benda. Berikut ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk menaksir. Ukuran jempol tangan. Untuk ukuran tubuh ada ukuran lebar tangan, panjang dari pergelangan tangan hingga siku, panjang telapak tangan, panjang tangan ketika direntangkan, panjang langkah kaki, panjang rambut, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian ada berbagai macam menaksir. Cara menaksir yaitu
Ada menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka ada menaksir lebar dan tinggi. Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam menaksir adalah sebagai berikut. Ada menaksir diri sendiri, menaksir jarak dalam pramuka, menaksir jarak dengan pandangan, menaksir keadaan cuaca, menaksir lebar dalam pramuka, menaksir tinggi dalam pramuka. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.